Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Desi Susilawati dari Prodi D3 Akuntansi. Baik, untuk materi kita selanjutnya untuk praktikum akuntansi aset adalah akuntansi investasi. Baik, teman-teman, untuk akuntansi investasi ini kita akan bahas dalam dua jenis, yaitu investasi dalam surat utang atau obligasi, kemudian investasi dalam surat saham atau surat-surat berharga dalam bentuk saham. Materi yang kita bahas adalah bagaimana proses penjurnalan atau pencatatan untuk perolehan, untuk pendapatan bunga, ataupun untuk penjualan kembali dari investasi tersebut. Sebelum kita melakukan penjurnalan, saya akan mencoba memberikan pemahaman, yaitu alasan mengapa dalam suatu entitas atau suatu perusahaan itu melakukan investasi. Paling tidak ada 3 manfaat dasar atau landasan kenapa suatu perusahaan melakukan investasi. Yang pertama, untuk memanfaatkan cash atau uang yang tidak disimpan dalam satu perusahaan itu dalam bentuk uang cash lebih baik dimanfaatkan untuk berinvestasi. Kemudian untuk efisiensi ekonomi, dan tentu dari investasi itu akan ada keuntungan yang didapatkan atau prinsip keuntungan. Itu dia, ada 3 alasan mengapa melakukan investasi. Kemudian prinsip keuntungan itu artinya akan mendapatkan capital gain ataupun akan mendapatkan selisih ya ketika perusahaan tersebut menginvestasikan dananya, kemudian dia akan mendapatkan keuntungan ya dari apa yang sudah diinvestasikan. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas karena kita akan membahas tentang jurnal, otomatis ada kaitannya dengan akun-akun. Kita perkenalkan dulu akun-akun yang terkait dengan investasi. Yang pertama ada akun investasi obligasi. Apa itu akun investasi obligasi? Ini untuk mencatat investasi dalam bentuk obligasi yang diperoleh sampai atau yang dipertahankan sampai dengan jatuh tempo. Akun ini masuk dalam klasifikasi investasi. Ya, jadi bukan aset lancar, tapi masuk dalam akun investasi. Kemudian akun selanjutnya adalah akun investasi saham. Akun ini digunakan untuk mencatat investasi dalam bentuk saham dari perusahaan yang lain. Akun investasi saham ini digunakan untuk mencatat investasi dalam bentuk saham perusahaan lain. Tentunya dengan harapan akan memperoleh keuntungan atau akan memperoleh hak atas kepemilikan saham dari perusahaan lain tersebut. Kemudian akun yang ketiga adalah surat-surat berharga obligasi. Akun ini digunakan untuk mencatat investasi dalam bentuk obligasi yang diperoleh dalam rangka untuk memanfaatkan kelebihan dana dan digunakan untuk mendapatkan capital gain. Akun ini masuk sebagai pos dari aset lancar. Akun yang selanjutnya adalah akun surat-surat berharga saham. Oke, kemudian ada juga akun pendapatan bunga obligasi. Tentunya ini adalah akun untuk mencatat pendapatan bunga obligasi. Kemudian ada akun pendapatan investasi. Ini juga digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari investasi saham, ataupun kita bisa menyatakan bahwa perusahaan yang berinvestasi itu akan mendapatkan dividen. Oke, baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah penjurnalan transaksi investasi. Kita lihat contoh kasus yang saya berikan, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2019 PT Cakrawala Biru membeli 15.000 lembar obligasi yang dikeluarkan oleh PT Lancar Jaya. Kemudian nominal dari obligasi tersebut adalah 1 juta rupiah. Ketentuan untuk pembayaran bunga itu dibayarkan setiap 1 April dan 1 Oktober. Artinya pembayaran bunga dalam 1 tahun itu 2 kali. Tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 10%. Kemudian investasi ini ya atau obligasi ini itu
akan jatuh tempo pada atau akan dimiliki selama 5 tahun. Bagaimana pencatatannya? Oke, baik untuk penyelesaiannya. Baik teman-teman, untuk penyelesaiannya kita ada kertas kerja ya, kita akan melakukan jurnal pencatatan untuk perolehan dari investasi dalam bentuk obligasi ya. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu nilai tunai nominal. Caranya bagaimana? Kita harus melihat tabel ya, present value yang I-nya atau tingkat suku bunganya 5% dan kemudian periode atau N-nya itu adalah 10%. Jadi teman-teman harus lihat tabel untuk present value. N itu adalah periode. Sebagaimana kita ketahui tadi N-nya adalah 5 tahun ya untuk kepemilikan obligasi tersebut. Namun karena pembayaran bunganya 2 kali dalam setahun sehingga N atau periodenya yang kita lihat di tabel adalah N adalah 10. Kemudian I-nya itu tadi tingkat suku bunganya kan 10%. Tapi karena dalam 1 tahun 2 kali sehingga yang kita lihat di tabel I-nya adalah yang 5%. Untuk tabel ketemu angkanya 0,61391. Lalu nilai tunai nominal kita kalikan lembar, kita kalikan dengan nominal per lembar ya, jumlah lembar kita kalikan dengan nominal per lembar, kemudian kita kalikan dengan tabel atau present value-nya. Jadi 15.000 lembar kita kalikan dengan 1 juta, kemudian kita kalikan dengan 0,61391, dihasilkan angka 9.208.650.000. Selanjutnya nilai tunai bunga. Nah, untuk nilai tunai bunga kita harus lihat tabel lagi, tapi tabel anuitas present value dengan I 5% dan N atau periodenya adalah 10. Lalu kita kalikan 6% dikali 15.000 lembar dikalikan 1 juta per lembar dikalikan tadi yang kita lihat di tabel anuitas present value adalah 7,72173 sehingga menghasilkan angka 6.949.557.000. Kita total ya, kita jumlahkan ya teman-teman, menghasilkan angka 16.158.207.000. Nah, angka inilah yang selanjutnya akan kita jurnal. Kita ingat kembali tadi akun-akunnya yang sudah dijelaskan di atas. Ada akun investasi obligasi, kemudian karena pembelian secara cash, berarti nanti dikredit akan akun kas yang kita catat. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di penyelesaian di jurnal umum. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kalau tadi kasus yang pertama itu investasi dalam bentuk obligasi, kasus yang selanjutnya adalah investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Contoh kasusnya yaitu pada tanggal 15 Oktober tahun 2019 PT Cakrawala Biru membeli berbagai macam saham di bursa saham dengan tujuan untuk dijual kembali ketika harga saham itu pada tingkat yang menguntungkan sehingga perusahaan akan memperoleh capital gain. Nah, contoh kasus kita yaitu saham biasa ya, saham biasa. Jadi PT Cakrawala Biru memberi saham biasa PT Intan. Jumlah lembarnya ada 50.000 lembar, harga per lembarnya adalah 8.000, kemudian nilai nominal per lembarnya adalah 6.000 dan ada biaya perolehan sebesar 8 juta. Kemudian saham biasa PT Cahaya jumlah lembar 25.000 lembar, kemudian dikalikan dengan harga per lembarnya 3.000 dan nominal per lembarnya adalah 1.500. Ada biaya perolehan juga itu sebesar 1 juta.
Jika teman-teman perhatikan bahwa biaya perolehan untuk kedua saham tersebut adalah 8 juta tambah 1 juta senilai 9 juta. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Baik teman-teman, kita lanjut ke penyelesaiannya ya. Tadi saham yang dibeli, saham biasa PT Intan itu sebanyak 50.000 lembar, kemudian kita kalikan dengan Rp8.000 per lembarnya, dihasilkan angka 400 juta. Kemudian saham biasa PT Cahaya itu sebanyak 25.000 lembar, kemudian dikalikan dengan 3.000, dihasilkan angka 75 juta. Kemudian ada biaya ya perolehan. Tadi ada 8 juta ditambah dengan 1 juta sehingga 9 juta. Kita total ketiga-tiganya ketemu angkanya 484 juta. Lalu kita jurnal, ini adalah investasinya dalam bentuk saham. Jadi akunnya tentu saja berbeda dengan akun kasus sebelumnya. Maka akunnya yang didebit adalah surat-surat berharga saham senilai 475 juta. Kemudian beban perolehan surat berharga saham didebit 9 juta. Kemudian karena investasinya secara cash atau secara tunai, sehingga mencatat perolehan surat-surat berharga tersebut dikredit itu adalah kas senilai 484 juta. Baik, begitu teman-teman. Untuk kasus, ada 2 kasus ya. Yang pertama dalam investasi obligasi untuk jangka panjang karena dipemilikannya selama 5 tahun. Kemudian kasus yang kedua, investasi dalam surat-surat berharga. Tadi keduanya sudah kita buat penyelesaiannya, sudah kita cantumkan di kertas kerja dalam jurnal umum. Demikian untuk akuntansi investasi pada kali ini. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.